Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, dan saya sungguh bersuka cita boleh kembali menjumpai adik-adik sekalian, ya, student dari Sekolah Pelita Bangsa kelas Secondary 4. Senang sekali di hari ini kita boleh bersama-sama kembali belajar. Oke, saya berharap kalian sudah siap dan semuanya fokus supaya selama 30 menit ini berjalan dengan baik dan apa yang saya jelaskan kalian dapat mengerti dan terlebih dapat dipraktekkan dan menjadi berkat dalam kehidupan kalian semua. Oke, kita akan mulai. Pelajaran 3 adalah pelajaran yang saya akan berikan topiknya itu iman Kristen dan tujuannya. Jadi setelah kita mempelajari tentang bahwa semua karena kasih Tuhan, karena memang itu adalah juga dasar, nah kita akan belajar tentang hal yang penting juga pada hari ini, yaitu iman Kristen dan tujuannya. Oke, nah ada 3 tujuan atau sasaran atau indikator dari pelajaran ini, dengan harapan yang pertama memberikan pengertian kepada kalian semua arti dan tujuan utama dari iman Kristen. Ya, yang kedua, kalian atau siswa akan belajar dan mengalami pertumbuhan iman Kristen yang sejati. Dan yang ketiga, siswa akan menerapkan iman dalam kehidupan bergereja, dalam keluarga, komunitas, dan komunitas di sekitarnya. Jadi itulah menjadi sasaran atau indikator. Harapan dan doa saya, pelajaran ini tidak semata-mata untuk dapat nilai, tetapi lebih dari itu kalian mengalami sesuatu yang baik. Mari kita awali dalam doa, semua tundukkan kepala dan berdoa, oke? Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, dan saatnya kami akan mendapatkan pengajaran kembali. Tuhan tuntun, Roh Kudus menolong dari awal sampai akhir, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami percaya Engkau sudah ada di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengawali kelas ini. Amin. Oke, nah kita buka bersama-sama dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ini menjadi ayat natsnya atau ayat pengantarnya. Ibrani 11 ayat 1 berkata, mari baca bersama-sama, ayo kalian semua buka Alkitab dan kita akan baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi itulah yang disebutkan oleh Alkitab tentang iman. Iman adalah dasar. Jadi iman itu bukan hal yang sepele, iman itu adalah dasar. Kalian sekarang berada di dalam rumah. Nah, kita mungkin melihat tembok, melihat semua ornamen, melihat semua dimensi ukuran bagus semuanya. Ada kayu, ada besi. Tetapi ini semua nggak akan berdiri dengan baik kalau tidak ada fondasi atau dasar. Jadi rumah atau apapun itu kalau dasarnya kuat, semakin dasarnya semakin ke dalam, semakin kuat sebuah bangunan. Nah, demikian juga dengan iman. Semakin iman kita kuat, semakin kita mengerti apa yang kita percayai, maka kita juga tidak akan mudah roboh. Atau Alkitab menggambarkan, Yesus pernah memberikan ilustrasi di Matius, dikatakan seperti orang membangun rumah di atas pasir atau di atas batu. Orang yang di atas pasir sebentar saja roboh karena nggak kuat. Tapi kalau dasarnya adalah batu karang, walaupun ombak, terjangan angin, badai, dia nggak akan bergerak. Itulah yang Tuhan mau, iman kita adalah iman yang kuat. Nah, kita lihat kata iman ini. Kata iman, angka Romawi 1 bagian A, secara umum digunakan oleh hampir semua agama di dunia. Namun bukan berarti kata iman itu sama dalam pemahaman dan penerapan dalam kehidupan beragama. Sama memakai kata iman. Maaf, orang Muslim juga bilang orang beriman. Orang agama-agama lain juga mengatakan sama. Ada iman, keyakinan. Tetapi isinya pasti berbeda. Dan penerapannya juga berbeda.
Secara umum orang akan mengatakan bahwa arti iman adalah percaya atau sebuah keyakinan. Nah, ini mungkin yang sama, tapi isinya beda. Ya. B, iman adalah kata yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan. Karena tanpa iman maka kita tidak dapat terhubung dengan Tuhan secara rohani. Nah, ini iman ini adalah kata yang penting, adalah elemen, ya kalau boleh saya pakai bahasa mekanik, elemen yang penting bagi kehidupan orang Kristen. Karena tanpa iman maka kita tidak dapat terhubung dengan Tuhan secara rohani. Jadi kalau nggak ada iman, kita nggak bisa terhubung dengan Tuhan. C, iman adalah dasar. Nah, kembali ditekankan di sini. Iman adalah fondasi, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dalam Tuhan. Segala sesuatu, sekalipun kita tidak dapat melihatnya secara jasmani, tetapi itu memiliki bukti. Jadi iman itu memang nggak bisa dilihat. Oh, iman bentuknya apa? Tetapi itu kita akan melihat buktinya apa. Buktinya yaitu kehidupan kita. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi betapa pentingnya iman itu sebagai dasar. Ini pengertian umumnya. Nah, kita masuk lebih dalam. Iman, arti iman dalam Alkitab. Romawi 2. Ya, angka Romawi 2. Iman, arti iman dalam Alkitab. Kata iman dalam Alkitab disebutkan dalam beberapa bahasa. Khususnya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ya, kalau Alkitab itu ditulis dalam dua bahasa. Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleaki itu ditulis oleh para penulis-penulis Alkitab yang diilhamkan oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Mereka menuliskan dalam bahasa Ibrani. Ibrani itu adalah bahasa dari orang Israel, gitu ya, atau bahasa orang Yahudi, ya, bahasa Israel lah kira-kira seperti itu. Itu Ibrani. Tetapi Perjanjian Baru tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, bahasa yang bukan bahasa Ibrani. Nah, sehingga kata-katanya pun menjadi berbeda. Artinya pun ada sedikit perbedaan. Ada juga kalau saudara-saudara kita yang hampir mirip-mirip Alkitabnya itu Muslim, ya, Arab, ya, orang Arab pakai bahasa Arab, kata iman itu disebut aman. Nah, tapi kembali ke bahasa iman ini, kalau dalam bahasa Inggris disebut faith. Ya. Kalau bahasa Ibrani disebut emunah. Kalau dalam bahasa Yunani, kata iman disebut pistis. Pistis. Yang memiliki arti yang hampir sama, merujuk kepada kata jaminan. Yaitu ya, jadi jaminan. Dan ini menurut kata jaminan ini atau pistis ini atau iman ini bersifat kata benda, noun. Matius 8 ayat 10 Yesus berkata, ya, kita lihat di Matius 8 ayat 10, satu ayat kita baca. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jadi satu kali Yesus sedang melayani orang-orang dan ada seorang yang datang dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan, penuh iman. Dan Yesus berkata, iman sebesar ini. Jadi iman itu bisa diukur dari apa? Dari seseorang yang memiliki keyakinan. Nah, kita lihat di sini bahwa itu bersifat kata benda. Iman, B, adalah pemberian. Jadi karena itu bersifat kata benda, pistis itu atau iman ini, emunah ini adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Jadi iman bukan hasil dari karya manusia. Iman bukan kreasi dari manusia. Manusia bisa buat iman, tidak. Tapi iman itu adalah pemberian dari Tuhan untuk kita dapat mempercayai Dia. Jadi iman bukan dari manusia. Ya, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2 dikatakan tidak semua orang beroleh iman. Nah, saya garis bawahi kata
beroleh iman. Jadi artinya ada yang mendapatkan, ada yang tidak mendapatkan. Nah, yang mendapatkan itu siapa? Yang mendapatkan itu adalah mereka yang mau menerimanya, menerima iman itu. Ada orang yang mendengar firman tetapi nggak mau menerima, ya nggak apa-apa, tapi mereka nggak dapat iman. Nah, kalian semua atau kita orang percaya, yang kalian sudah diajar dari sekolah minggu, percaya Yesus adalah Tuhan, kalian sudah menerima iman itu. Nah, jadi itu yang kedua, arti dari iman dalam Alkitab. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, apa bedanya iman dan percaya? Nah, ini menarik, ini perlu dijelaskan. Iman adalah dari Tuhan, tadi sudah dijelaskan, yang diberikan kepada manusia. Kapan ini diberikan kepada manusia? Karena itu bersifat kata benda. Iman itu diberikan kepada manusia pada saat firman Tuhan diberitakan atau diperdengarkan. Jadi saya kasih contoh yang sederhana, waktu kalian di sekolah minggu atau sudah sekarang ikut ibadah umum, sudah remaja, terus kalian mendengar misalnya si pendeta menyampaikan seperti ini. Alkitab berkata, Yesus mati dan Yesus menebus semua dosa-dosa kalian, dosa-dosa kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Karena Yesus adalah juru selamat. Contoh seperti itu. Atau contoh yang lain, firman Tuhan berkata, kamu akan diberkati. Nah, waktu kita mendengar itu, kita menerima. Kita menerima, kita tidak melawan, kita tidak berkata, oh itu bohong. Tidak, tapi kita berkata, iya saya menerima. Itu betul. Nah, itu kita sedang menerima iman. Nah, selanjutnya setelah kita menerima, ya, maka itu kan kata benda, kita terima firman kebenaran itu. Tapi kita tidak cukup menerima, harus ada tindakan selanjutnya namanya percaya. Makanya di sini dari kata pistis dalam bahasa Yunani, ya, artinya kita menerima itu. Selanjutnya kita akan mempercayai. Ketika kita mempercayai, itu menjadi kata kerja. Dari pistis menjadi pisteo. Pisteo artinya percaya. Sehingga percaya adalah tindakan manusia untuk menerima Tuhan setelah mereka mendengarkan firman Tuhan sebagai kabar baik. Jadi, waktu kita dengar firman dan menerima dan kita percaya, kapan itu dari pistis menjadi pisteo? Itu adalah tindakan kita. Oh iya, saya percaya. Yesus itu Tuhan, sudah mati buat saya sudah diselamatkan. Saya percaya berkat-berkat Tuhan, berarti itu kita sudah dalam tindakan percaya. Nah, itu yang disebut dengan pisteo. Jadi ada beda antara iman dan percaya. Iman adalah pemberian dari Tuhan, melalui firman-Nya kita dengarkan janji-janjinya, kita, oh iya betul. Nah, berarti kita menerima janji itu. Makanya iman itu disebut juga dengan jaminan. Kita menerima jaminan itu. Tapi ada langkah selanjutnya, yaitu kita percaya, kita pisteo. Ketika kita pisteo, maka itu adalah tindakan dari kita. Waktu kita pisteo, kita percaya, maka kita sebenarnya sedang berjalan menuju kepada apa yang Tuhan sudah janjikan itu. Kita menerima semua janji-janji Tuhan itu. Jadi dari kata noun, pistis, a noun kata benda menjadi pisteo, menjadi verb atau kata kerja. Dari Tuhan, Tuhan yang memulai dan kita yang merespon. Kita yang berkata, ya aku percaya. Makanya kalau ada orang mau menerima Tuhan Yesus, setelah dia mendengar berita tentang kabar baik, Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosanya. Setelah itu dia akan mempercayai, ya aku percaya. Ketika dia percaya, dia menyebutkan, barang siapa percaya, ya percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut. Pada saat dia mengaku dengan mulut, dari percaya dari dalam hati itu menjadi pisteo. Oh ya, dia sudah menerima secara utuh semua janji Tuhan itu. Jadi itu yang membedakan antara iman dan percaya. Dan yang keempat,
Sekarang fungsi utama iman dan percaya bagi manusia. Jadi ada fungsi utamanya. Di sini iman adalah jembatan. Jadi kalau nggak ada iman, tadi di awal kita nggak bisa bertemu dengan Tuhan. Kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Melalui percayalah kita bisa melihat atau terhubung dengan Tuhan secara rohani. Iman adalah jembatan untuk manusia melihat berkat-berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena tanpa iman kita nggak bisa. Ibrani 11 ayat 6 berkata, mari baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman jangankan ketemu, berkenan tidak. Berkenan artinya terhubung atau diterima oleh Tuhan. Kita nggak bisa diterima oleh Tuhan tanpa iman. Iman itulah yang memberikan kita terhubung dengan Tuhan. Nah, di dalam iman itu isinya adalah jaminan. Jaminan daripada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Isi daripada iman adalah jaminan. Penyediaan Allah terutama yaitu keselamatan kekal. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan. Itulah yang Yesus berikan jaminannya. Dia memberikan kehidupan, yaitu keselamatan, dan dia memberikan kelimpahan berkat-berkatnya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami semuanya itu? Kalau tanpa iman, nggak bisa. Dengan kita beriman, percaya, maka kita bisa mengalami berkat-berkat itu dalam Yesus Kristus. Dan Yesus menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 6, ya, bahwa tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, melalui Yesus, Yesus adalah jaminan. Yesuslah yang menjadi pengantar kita, tetapi itu melalui iman kita. Karena itu, di dalam Efesus 2 ayat 8, ya, Efesus 2 ayat 8 dikatakan demikian, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan kalimat ini. Karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu adalah jaminan atau Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya, kita memperolehnya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak memperolehnya. Jadi kita lihat di sini posisi iman itu sangat-sangat penting. Fundamental sekali. Sangat mendasar sekali. Tanpa iman kita tidak bisa diselamatkan. Karena kita tidak bisa melihat Yesus kalau kita nggak mempercayai Dia. Ya. Percaya adalah tindakan kita menerima Tuhan Yesus sebagai jaminan keselamatan, juru selamat, dan Tuhan atas kehidupan kita. Masih ingat firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, yang pisteo, yang mempercayai Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan? Harus mendengar firman. Harus kita mendengar kabar baik dari Tuhan, baru kita bisa mempercayai Dia. Sehingga yang kelima, bagaimana penerapan iman dalam kehidupan? Kita harus selalu menyadari bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kita terbatas, walaupun mungkin kita punya harta, benda, punya segala-galanya, tapi manusia itu terbatas. Oleh karena itu kita harus selalu percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan menyediakan segala yang baik buat kita. Jadi iman itu akan selalu membawa kita menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Itu iman. Ya. Kita harus sering, yang kedua, kita harus sering membaca firman agar kita tidak menjadi lemah. Jadi kalau kita
Bisa nggak kita menjadi lemah? Lemah dalam arti di sini jadi aduh, takut, khawatir, cemas, bimbang, dan ragu. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita tidak sering mendengar dan membaca firman. Padahal firman itu adalah makanan buat kita. Pada saat kita mendengar atau membaca firman, maka iman itu akan terus bertumbuh. Dan ketika bertumbuh, pada waktunya, seperti digambarkan, analogikan seperti pohon, dia dari kecil, besar, dan akhirnya pada waktunya dia akan berbuah-buah. Itulah firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan, memberkati setiap orang. Dan yang ketiga, C, lakukanlah segala sesuatu dengan iman. Artinya, percaya bahwa kita dapat melakukan semuanya itu karena Tuhan yang memberikan jaminan kekuatan, misalnya dalam hal belajar, menghadapi ujian, dan apapun dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana kita menerapkan iman ini dalam segala keadaan? Mau belajar, mau ke sekolah, mau ujian, nanti mau bekerja, nanti mau apapun, bahkan mau tidur pun kita mengandalkan Tuhan. Kita berdoa kan sebelum tidur, Tuhan tolong lindungi kami sepanjang malam, kami beristirahat dengan tenang. Itu berarti kita beriman kepada Tuhan. Bangun pagi juga sama. Jadi segala sesuatu hidup kita tidak bisa dilepaskan daripada iman. Kita percaya bahwa Tuhan. Nah, disinilah keberkatan-keberkatan Tuhan selalu ada dalam hidup kalian, hidup kita semuanya. Kalau kita mengerti apa itu iman dan bagaimana menerapkan iman dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya simpulkan, iman itu adalah, Alkitab berkata, dasar dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, kita harus percaya Yesus. Kita pisteo kepada Yesus. Karena di dalam iman itu, yaitu masih pistis itu adalah jaminan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita mengalami? Kita harus percaya kepada pistis itu, menjadi pisteo, kita percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa mengalami setiap janji Tuhan. Dan berikut bahwa iman itu adalah pemberian Tuhan untuk kita. Kita bersyukur melalui firman Tuhan, kita menerima iman. Dan kita bisa tahu bahwa iman itu perlu dikerjakan, perlu dipercayai. Waktu kita percayai, maka kita akan diberi kemampuan untuk melakukan banyak hal. Ya, makanya di surat Yakobus berkata, Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iman itu sudah diberikan, tapi kita nggak mau percaya, kita nggak mau bertindak. Setelah kita percaya bertindak, maka iman akan menuntun kita, iman akan mendorong kita untuk melakukan apa? Misalnya waktu kita mau ujian, kita punya keberanian, kita siap untuk mengisi setiap soal-soal dalam ujian. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan baik dan Tuhan pasti menolong saya. Dan yang ketiga, iman itu perlu untuk diterapkan dalam kehidupan kita, apapun itu. Oke? Jadi itu kesimpulannya, dan saya memberikan tugas, ada 3 hal lagi di sini, 3 pertanyaan, yaitu mengapa orang tidak bisa terhubung dengan Tuhan, apa yang harus ia gunakan agar ia dapat melihat jaminan keselamatan itu dan memperolehnya. Jadi apa sih yang bisa menghambat, mengapa orang tidak terhubung dengan Tuhan? Ya, kalian sudah dengar, tolong dijawab. Setelah seseorang mendengar firman Tuhan yang isinya adalah jaminan itu, hal apa yang ia harus lakukan setelah itu? Hal apa yang ia harus lakukan setelah itu? Jelaskan, ya. Dan yang ketiga, hal apa yang akan Anda lakukan setiap hari agar iman itu akan terus bertumbuh? 3 pertanyaan ini saya sudah jelaskan, kalian jelaskan lebih lagi dari apa yang kalian dapat dan atau apa yang kalian sudah alami. Dan saya mau ingatkan, saya sangat senang sekali, menghargai sekali kalau kalian ada pertanyaan dengan topik ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditambahkan di lembar jawaban Anda, atau ada tanggapan, itu akan memberikan tambahan nilai buat kalian. Berarti menurut saya kalian cukup menyimak dan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Dan yang paling terakhir, tugas ini paling lambat masuk
hari Senin. Jadi kalau hari ini Jumat 14 Agustus, jadi tanggal 17 Agustus hari Senin semua sudah masuk emailnya. Berapa kali saya lihat sudah 2 kali, banyak yang terlambat. Masih ada yang terlambat, tolong. Saya masih bisa toleransi, tetapi kali ini yang ketiga saya nggak tolerir lagi. Yang masuknya baru seminggu kemudian, itu nilainya akan sangat rendah sekali. Ini bukan menghukum nggak, tetapi supaya kita belajar disiplin dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Oke? Jangan lupa di email yang sudah tertera di lembar jawaban Anda di davidwalewangko@pelitabangsa.com. Oke, sekian dan mari kita akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini boleh belajar bersama-sama apa arti iman dan tujuan bagi kami orang percaya. Sekalipun kami masih muda sebagai anak-anak remaja, tapi kami boleh mengerti bahwa betapa pentingnya iman dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu mempercayai Tuhan, mempercayai janji-janjinya, dan kami boleh selalu mempraktekkan ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang kami sudah terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.